Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, damai sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, rahayu untuk kita semua, senang berjumpa kembali, saya Denny Kusdiantoro, calon guru penggerak Angkatan 11 Kota Pekanbaru, Provinsi Riau. Pada kesempatan video kali ini, saya akan menyajikan tugas modul 1.4. Demonstrasi kontekstual, penerapan atau praktik segitiga restitusi terhadap dua kasus murid yang melanggar peraturan kelas atau sekolah. Selamat menonton. Segitiga restitusi adalah salah satu cara menanamkan disiplin positif pada murid, sebagai bagian dari budaya positif di sekolah, agar mereka menjadi murid merdeka. Adapun tahapan dari segitiga restitusi adalah, pertama menstabilkan identitas, kedua melakukan validasi tindakan yang salah, dan yang ketiga menanyakan keyakinan. Penjelasannya yaitu, prinsip dalam tahap menstabilkan identitas adalah, membuat kesalahan merupakan bagian dari pembelajaran yang bertujuan menggeser identitas gagal ke identitas sukses. Prinsip dalam tahap validasi tindakan yang salah adalah setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu, sehingga guru bergeser dari pemikiran stimulus respon menjadi proaktif, serta lebih mengenali dan mengakui kebutuhan murid. Sedangkan prinsip dalam tahap menanyakan keyakinan adalah memberi pertanyaan-pertanyaan bermakna kepada murid untuk memunculkan motivasi secara intrinsik sehingga mampu mengaitkan keyakinannya dengan tindakan yang salah. Skenario kasus pertama. Murid mengganggu temannya saat belajar. Oke, sekarang coba kita lakukan penguatan dengan Bapak memulai bertanya kepada materi-materi intinya ya. Coba siapa yang bisa dari skema oogenesis di depan ini, siapa yang bisa menyebutkan hasil akhir dari oogenesis? Coba, Evan. Oke, bagus. Sel telur dan badan polar ya. Pertanyaan berikutnya, kita sudah tahu pembelahan sel itu ada dua, mitosis dan meiosis. Kemudian kalau pembelahan meiosis itu terjadi pada sel kelamin, ini yang kita Bapak tunjukkan di depan ini. Pertanyaan Bapak, dalam pembelahan meiosis yang ini, apakah seluruhnya meiosis atau diawali dengan pembelahan lain? Siapa yang bisa menjelaskan? Coba si JJ. Di awal dia melakukan pembelahan mitosis dari oogobiom ke oosis liver. Oke, bagus sekali ya. Berarti sudah mulai paham dengan inti dari materi ini. Ada apa ini? Rifa, ada apa? Kok heboh kali mejanya? Mengganggu? Kenapa Rifa? Oh, hanya bercanda. Ya udah, sekarang kamu minta maaf sebentar, jangan diulangi lagi. Kita fokus lagi belajar ya. Jangan diulangi. Nanti jangan lupa Rifa, kebetulan Bapak wali kelas kamu, nanti jam istirahat kamu makan dulu ke kantin. Nanti jumpai Bapak di ruang konseling sekolah ya. Oke. Kita lanjutkan lagi materi kita hari ini ya. Jangan terganggu, jadi mohon fokus ya. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh ya, Rifa, apa kabar? Sehat Pak. Udah jajan di kantin tadi? Udah Pak. Udah makan ya? Rifa, sudah tahu sebelumnya kenapa Bapak panggil di ruang konseling ini? Tahu Pak, pasti karena masalah Rifa sama Tika tadi di kelas. Begini ya Rifa, selain masalah itu, Bapak sebenarnya sudah menerima banyak laporan nih dari guru mata pelajaran, dan Bapak konfirmasi ke ketua kelas kamu, ternyata benar kamu sering mengganggu teman ketika belajar. Jadi menurut Rifa, bagaimana tindakan kamu itu Rifa? Saya tahu Rifa salah Pak. Oh, salah ya. Sebenarnya berbuat salah itu hal yang wajar dan manusiawi. Bapak juga pernah kok berbuat salah. Tapi yang terpenting dari kesalahan itu kamu tidak mau mengulangi lagi gitu, untuk kedepannya ada perbaikan lah. Ya Pak, Rifa siap untuk memperbaiki kesalahan Rifa Pak. Oke, bagus Bapak. Senang mendengar itu. Berikutnya Bapak akan bertanya nih. Rifa, kira-kira apa sih alasannya sering mengganggu teman tuh? Sebenarnya yang tadi tuh cuman iseng sama bercanda aja Pak. Oh, Rifa iseng. senang aja ngeliat ekspresi mereka kalau misalnya lagi marah tuh kayak lucu gitu. Oh, cuman itu ya, berarti iseng-iseng aja bercanda lah ya. Iya Pak. Tapi perlu kita ingat ya Rifa, kadang kamu punya hak juga sebenarnya untuk bersenang-senang, karena itu memang
membuat kita happy. Tetapi kan yang kamu lakukan itu merugikan teman kamu gitu. Jadinya teman kamu terganggu. Coba kalau kita balik lah. Coba kamu sebagai korban misalnya kayak si Tika. Nah, misalnya kamu diganggu saat fokus belajar dengan bapak misalnya atau dengan guru yang lain. Kira-kira bagaimana perasaannya itu? Pasti marah juga sih Kak, kayak Tika tadi. Karena kan gak enak kalau diganggu sama teman. Pak Rifa tahu Rifa salah. Nah, itu yang penting kamu mau mengakui kesalahan kamu. Nah, sekarang kita kan sudah memiliki nih kelas kita nih, keyakinan kelas. Sudah kita buat kemarin di awal tahun ajaran baru kan. Nah, sekarang Bapak bertanya, kira-kira perbuatan tindakan kamu itu terhadap Tika melanggar keyakinan kelas yang mana ya? Nilai-nilai yang mana? Saling menghormati antar teman Pak. Iya, betul. Nilai-nilai saling menghormati. Jadi, itu jangan diulangi lagi ya. Nah, jadi Bapak ingin bertanya lagi, kira-kira menurut kamu bagaimana sih menyelesaikan masalah ini ke depannya supaya kamu tidak berulang lagi? Kalau menurut Diva, gimana kalau misalnya Diva minta maaf aja Pak sama teman-teman yang udah pernah Diva ganggu gitu? Oh gitu. Selain itu juga harus ke guru-guru yang merasa terganggu ya. Ketika kamu mengganggu teman lain, otomatis guru yang mengajar kan terganggu. Jadi kamu harus meminta maaf juga kepada para guru dan teman-teman. Atau ada tambahan ide lain? Mungkin supaya lebih nampak serius, Diva buat surat pernyataan gitu supaya menunjukkan kalau Diva tuh serius minta maaf. Nah, itu ide bagus itu ya. Nanti kamu juga bersedia nggak nanti surat pernyataan kamu itu dibaca di depan kelas. Jadi supaya menjadi pembelajaran untuk teman-teman kamu lainnya gitu. Bersedia ya? Ya, Diva bersedia. Oke ya, setuju ya? Skenario kasus kedua. Murid tertidur saat proses pembelajaran. Pada gambar di depan, terdapat alat reproduksi pada wanita yang terdiri dari ovarium, tuba fallopi, uterus, serviks, dan vagina. Pada bagian pertama itu ovarium memiliki fungsi, yaitu menghasilkan sel telur atau ovum, Stop. hormon estrogen. Loh, siapa itu yang tidur itu? Siapa yang tidur nih? JJ, tolong temannya sebelahnya bangunkan ya. Nah, enak. Udah mimpi tadi? Lagi mimpi apa tadi? Kenapa tidur si JJ? Ngantuk. Oh, ngantuk. Baik, nanti habis istirahat setelah makan di kantin nanti jumpai Bapak di ruang konseling sekolah ya. Bapak ingin cerita-cerita ngobrol tentang kamu nanti ya. Nah, sekarang supaya kamu bisa lanjut belajar, silahkan cuci muka dulu di luar sambil berwudu lah ya. Nanti kembali lagi ke sini untuk belajar ya. Silakan JJ. Nanti jumpai Bapak di ruang konseling ya. Baik, kita lanjutkan materi kita tentang presentasi dari kelompok 1. Silakan dilanjutkan. Baiklah, pada bagian kedua yaitu tuba fallopi atau oviduct. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya JJ, silakan duduk J. Gimana kabarnya? Udah kenyang? Sudah Pak, tadi udah makan di kantin Pak. Oh, udah gak ngantuk kan? Udah, setelah makan tidak ngantuk. Baik JJ, sepertinya kamu sudah paham ya kenapa hari ini Bapak panggil ke ruang konseling sekolah. Kira-kira sudah paham belum kenapa? Sudah Pak, karena saya tidur pas presentasi teman-teman tadi kan Pak. Ya, tadi salah satunya itu ya. Tetapi Bapak banyak nih menerima laporan dari guru-guru mata pelajaran nih, terutama yang masuk pagi. Kemudian Bapak tanyakan lagi ke ketua kelas, ternyata kamu sering tertidur juga dan mengantuk di kelas. Menurut kamu tindakan kamu itu seperti apa itu ya? Saya tahu Pak, saya salah tadi. Baik, berarti kamu mengaku salah ya. JJ, jadi memang manusiawi lah kalau kita ngantuk itu pasti ya panggilan tubuh kita ya pasti tertidur ya. Tapi kan tidak dibenarkan ketika guru sedang mengajar atau kawan sedang presentasi tadi kan, ternyata kamu tidur kan gitu.
itu boleh-boleh saja, itu hak kamu tidur, tetapi tidak boleh tidak etis lah ketika ada guru yang mengajar atau teman sedang presentasi dalam pembelajaran. Jadi begini JJ, menurut kamu ya, apa sih alasan kamu sering tertidur di pagi hari itu, ngantuk gitu? Karena saya disuruh ibu saya untuk tidur pada jam 9, tapi pada saat saya masuk ke kamar saya malah main game sampai larut malam. Nah, itu dia sumber masalahnya JJ. Jadi kan itu salahnya dari diri kamu sendiri ya. Jadi kamu tadi sudah mengakui kesalahan, ya kita harus perbaikilah supaya kedepannya kamu tidak mengantuk lagi di pagi hari. Atur pola tidurnya di rumah ya. Kalau memang suruh tidur jam 9 ya tidur di kamar, tidak usah main-main HP lagi, kecuali malam minggu ya. Nah, jadi selanjutnya JJ, kita kan sudah memiliki keyakinan kelas nih yang sudah kamu sampaikan, termasuk kawan-kawan yang lain di kelas, tentang keyakinan kelas kita di awal tahun pelajaran kemarin. Menurut kamu yang kamu langgar itu poin apa ya? Nilai-nilai yang mana? Poin ketiga, Pak. Tentang apa itu? Tentang tidak menghargai teman pada saat menjelaskan di depan. Iya, bagus ya. Sebenarnya tidak hanya teman, tetapi tidak menghormati guru juga ya. Di situ tadi kan ada bapak nih, kemudian ada teman lagi presentasi, kamu malah tertidur. Jadi sekarang dari kamu kira-kira menurut ide dan pendapat kamu bagaimana sih cara kamu memperbaiki keadaan seperti ini supaya kamu tidak mengulang lagi? Mungkin saya ada dua ide yang kepikiran di pikiran saya. Apa itu? Yang pertama, saya akan meminta maaf kepada Ya. guru-guru lain juga dengan masalah yang sama karena tidur. Ya. Dan yang kedua, saya akan membuat perjanjian untuk tidak tidur lagi di kelas. Nah, itu ide yang bagus ya. Tapi bagaimana Bapak memastikan itu kamu lakukan? Mungkin saya akan membuat perjanjian, Surat perjanjian. Nah, kalau sekarang aja gimana kita buat surat perjanjiannya? Tapi ingat ya, karena nanti ini kamu pulang ke rumah dan orang tua kamu juga harus tahu. Jadi Bapak minta tanda tangan orang tua kamu lagi di rumah, dan nanti salinannya kamu kasih ke guru yang lain. Kemudian yang asli kasih Bapak ya. Siap kamu ya? Sekarang ya kita buat ya. Oke. Tanggapan murid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rifana Filana Sution dari kelas 91 SMP Negeri 32 Pekanbaru sebagai murid dari Pak Denny Kusdiantoro. Setelah saya ditangani oleh Pak Denny atas kasus saya yakni mengganggu teman saat belajar, tentunya Rifa mendapatkan hal yang bagus, yaitu dapat mengekspresikan perasaan saya dengan tenang, damai, dan bahkan tidak mendapat ancaman apapun dari Pak Denny sendiri. Dan yang terpenting, Rifa sudah mendapatkan solusi atas permasalahan Rifa tersebut dan dapat membantu diri Rifa sendiri. Demikian tanggapan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya JJ Andre Putra dari kelas 91 SMPN Negeri 32 Pekanbaru selaku murid Pak Denny Kusdiantoro. Setelah kasus saya ditangani oleh Pak Denny, saya tidak lagi mengalami ketiduran. Jadi karena itu saya merasa lebih kondusif, nyaman, aman, dan tentram. Dan karena Pak Denny juga, saya juga bisa mendapatkan solusi dari masalah saya dengan ide saya sendiri. Terima kasih Pak Denny. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Semoga video ini dapat menginspirasi guru Indonesia dalam mewujudkan pendidikan yang berpihak kepada murid, terkait penerapan disiplin positif di kelas maupun sekolah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, damai sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, rahayu untuk kita semua, tergerak, bergerak, menggerakkan.